Bapak Ibu Shalom, apa kabar? Doa kami kiranya Bapak Ibu di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan di hari dan kesempatan yang baru ini. Puji nama Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dan masih dalam tema dan konsep yang sama berkaitan dengan masa-masa Prapaskah, dan kita akan masih merenungkan tentang karya Kristus di dalam kehidupan kita, khususnya dengan apa yang Dia lakukan di masa-masa Prapaskah. Izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian di dalam karya Yesus ketika Dia melakukan perjalanan ke Yerusalem, semakin mendekat ke Yerusalem. Di antara Bapak Ibu mungkin ada yang senang melakukan perjalanan. Ada Bapak Ibu yang bersemangat ketika mau mengunjungi tempat yang baru. Tapi ada di antara Bapak Ibu yang mungkin kalau sudah mau perjalanan, sudah lelah duluan. Memang perjalanan tidak selalu menyenangkan. Perjalanan kadang-kadang begitu panjang, begitu menantang, dan juga tidak semua orang bisa menikmati perjalanan. Kadangkala perjalanan itu menyenangkan atau tidak ditentukan oleh tujuannya kemana. Kalau tujuannya jelas, misalnya piknik, atau tamasya, atau wisata, atau mengunjungi orang yang kita kasih, kita begitu bersemangat. Tapi sebaliknya, kalau misalnya perjalanan itu adalah perjalanan yang karena situasi dan kondisi harus pergi ke sana, misalnya situasi duka cita, ada persoalan yang kita selesaikan, itu menjadi perjalanan yang begitu berat. Tetapi Tuhan Yesus, perhatikan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 13 ayat 34 dan juga ayat 33. Firman Tuhan berkata, "Tetapi hari ini, besok atau lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Ini adalah momentum di mana Tuhan Yesus menyampaikan maksudnya untuk melakukan sebuah perjalanan, meneruskan perjalanannya menuju ke Yerusalem. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang mudah karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan dihadapi di Yerusalem. Tuhan Yesus punya tujuan, tetapi tujuannya adalah tujuan yang tidak menyenangkan. Bahkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang tahu masa depan, pribadi yang maha tahu, Dia tahu apa yang terjadi di depan sana. Gambarannya jelas bagaimana Dia nanti akan disesah, ditangkap, diolok-olok, dipermalukan, disalib, kemudian menderita dengan derita yang begitu luar biasa, bahkan mati. Tapi Yesus tidak mundur, Yesus tidak gentar, bahkan dikatakan di sana harus meneruskan perjalanannya. Bukankah ini luar biasa? Begitu fokus kepada tujuan keselamatan itu. Karya keselamatan itu ditapaki oleh Yesus selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Semakin dekat dengan kota Yerusalem, semakin dekat kesengsaraan itu. Semakin dekat dengan kota Yerusalem, semakin dekat paku yang akan menusuk di tangan dan kaki, semakin dekat duri-duri yang akan merobek kulit kepala Yesus. Semakin dekat penderitaan dan begitu rupanya penganiayaan yang akan dialami. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Betapa Kristus, sekalipun Dia tahu tujuannya adalah penderitaan, tapi Dia tidak gentar. Dia terus maju demi kasih-Nya, demi mendemonstrasikan cintanya untuk saya dan saudara. Betapa luar biasa kasih Kristus, betapa luar biasa karya Kristus. Sekali lagi, saya ingin mengajak kita semua untuk merespons tentang hal ini. Kalau kita tahu bagaimana Kristus berkarya dengan luar biasa, apa tanggapan kita? Apa respons kita? Tentu saja di dalam masa-masa Prapaskah ini, mari menghayati, mengingat Kristus, melihat Dia sebagai sumber teladan iman, sebagai sumber pokok pujian, sebagai sumber keteladanan kesetiaan. Betapa luar biasa dan betapa bersyukurnya kita, karena kita menjadi anak-anak-Nya yang ditebus, yang diselamatkan, dan sekarang mari berkomitmen untuk belajar, mendedikasikan hidup bagi kemuliaan-Nya. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk bertumbuh, semakin berbuah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu, untuk rahmat dan berkat-Mu. Bersyukur karena kasih Kristus yang begitu luar biasa, karya-Mu yang begitu ajaib dan begitu fokus, tidak mau digeser satu tujuan, keselamatan manusia yang Tuhan upayakan. Berkat-Mu dan anugerah-Mu atas jemaat Tuhan di dalam segala aktivitas, jemaat Tuhan yang sakit, yang di dalam pergumulan, kiranya Tuhan lawat, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.
Amin.